Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirin wa sahabati ajmain. Santri-santri semua, kali ini kita akan memasuki bab yang terakhir materi SKI, yaitu tentang masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab 5 ya. Bisa santri-santri lihat pada halaman 53 sampai akhir. Tapi sebelum itu mari kita membaca syair dulu. Syair yang kemarin Pak Zaini ajarkan tentang silsilah atau keturunan nasab Nabi Muhammad SAW ya. Ini kemarin sudah Pak Zaini sampaikan. Muhammadun Abdullah Syaibatun Hasimu manafun kusoyi ma'kila bin muratin wa ka'bun lu ayun ghalibun fihrun malikun wa nadrun kinanatun wa huwa ibnu huzaimati wa mudrikatun ilya summa mudarin tala nizarun ma'atun summa'at anusahati ya. Itu silsilah Nabi Muhammad SAW ditarik ke atas sampai ke leluhur beliau yang bernama Adnan. Pada materi kali ini, pada bab kali ini tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW, kita akan membahas beberapa pembahasan. Di antaranya yang pertama itu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Kemudian meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bekerja, dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu yang pertama itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Artinya Nabi Muhammad itu juga semua akhlaknya itu termasuk sesuatu hal yang perlu dicontoh oleh kita sebagai umatnya ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Yang pertama itu mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Kemarin kita sudah bahas bahwa Nabi Muhammad itu ya sama seperti manusia biasa, seperti layaknya seperti kita, akan tetapi Nabi Muhammad itu memiliki sifat maksum, yaitu terhindar dari dosa ya. Yang pertama kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Nah, Nabi Muhammad itu yang pertama itu Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Nabi Muhammad SAW itu mengembala kambing itu ketika dalam asuhan Halimatus Sa'diyah ya, yang mana kita ketahui bahwa yang pertama itu Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya, kemudian diasuh oleh Suwaibah Aslamiyah beberapa hari, dan kemudian disusui oleh seorang yang bernama Halimah yang dinisbatkan kepada desanya menjadi Halimatus Sa'diyah, berarti di desa As-Sa'diyah ya. Nah ketika itu ketika dalam asuhan Halimah, Nabi Muhammad itu mengembala kambing bersama anak-anak dari Halimah. Nah Nabi Muhammad itu membawa keberkahan yang luar biasa bagi keluarga Halimah. Kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah menjadi gemuk, menjadi susunya itu keluarnya deras dan lain-lain. Pokoknya membawa kebaikan untuk keluarga Halimah. Kemudian ketika dalam asuhan Abu Thalib, ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh kakeknya. Nah, kemarin kan kita bahas setelah dirawat oleh Halimah, kemudian dikembalikan ke ibunya yang bernama Aminah. Setelah itu Nabi Muhammad berziarah dengan ibunya menuju makam ayahnya, tetapi dalam perjalanan pulang beliau ibu Nabi Muhammad SAW itu wafat ya. Akhirnya oleh pembantu Aminah itu dibawa ke kakeknya. Nah dalam asuhan kakeknya selama 2 tahun, berarti dalam usia 8 tahun kakeknya juga wafat. Akhirnya diasuh oleh pamannya yang pertama Abu Thalib atau ayah dari Ali, sehingga Ali itu Ali bin Abu Thalib. Nah saat itu Nabi Muhammad juga memelihara beberapa kambing atau domba dari masyarakat Mekah, membantu pamannya, dan uang dari hasil itu kemudian diserahkan pamannya untuk membantu perekonomian keluarga pamannya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu berdagang.
Nah, sebagaimana Nabi Muhammad itu memiliki beberapa sifat, diantaranya itu Nabi Muhammad itu berakhlak mulia ya, berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Kemudian Nabi Muhammad itu sangat cerdas. Kemudian Nabi Muhammad itu memiliki kemauan keras atau berkemauan keras dan pantang putus asa. Nah, itu salah satu prinsip-prinsip yang perlu dipegang ketika kita akan menjadi seorang pedagang ya. Karena kegigihan dan ketekunan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada usia 12 tahun itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk berdagang ke daerah yang bernama Syam atau Syria ya. Nah, saat perjalanan beliau itu bertemu dengan pendeta yang bernama pendeta Bahiro atau Buhairo, yang mana pendeta itu merupakan pemimpin agama Nasrani di kota Basrah atau Basroh ya. Nah, pendeta itu melihat ciri-ciri kenabian dan kerasulan pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ada beberapa percakapan yang diungkapkan oleh pendeta Buhairo dengan Abu Thalib ya, yang mana pendeta Buhairo itu menanyai Abu Thalib, ini anak siapa? Kemudian Abu Thalib menjawab, ini anak saudaraku. Terus dilihat ciri-cirinya kok persis seperti yang ada di kitab agama Nasrani, bahwa ada ciri-ciri kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Terus pendeta Buhairo itu bertanya kepada Nabi Muhammad, pernah tidak malaikat menemuimu? Wah, ternyata pernah, diceritakan. Nanti bisa dibaca sendiri lengkapnya di buku ini ada ya, di buku paket. Nah, akhirnya setelah itu pendeta tersebut menasehati Abu Thalib agar berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad SAW ya, karena ketika nanti diketahui kalau Nabi Muhammad itu akan menjadi rasul, takutnya itu akan dibahayai atau akan dibunuh oleh kaum-kaum yang tidak menyukainya, seperti kaum Yahudi yang sering membunuh nabi-nabinya seperti itu ya. Kemudian akhirnya oleh Abu Thalib setelah dari Syam langsung dibawa pulang agar hati-hati. Kemudian poin kedua yang B itu meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad itu memiliki kesabaran yang luar biasa, sehingga Nabi Muhammad itu termasuk golongan rasul yang masuk kategori ulul azmi atau rasul-rasul yang memiliki ujian yang sangat berat ya. Di antaranya itu selain Nabi Muhammad ada Nabi Isa dan lain-lain. Saat berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW itu diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya yang ada di Yasrib atau Madinah ya. Kemudian setelah itu, setelah berkunjung dan tinggal beberapa lama menemui sanak saudaranya di Madinah, Nabi Muhammad SAW itu pulang kembali ke Mekah. Akan tetapi saat menuju Mekah dalam perjalanan ibunya jatuh sakit dan meninggal, kemudian dimakamkan di desa yang bernama Abwa. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Ya, secara otomatis Nabi Muhammad sangat sedih. Wong Nabi Muhammad SAW itu sudah yatim, sudah ditinggal wafat ayahnya ketika usia 2 tahun. Kemudian saat usia beliau 6 tahun, ibunya itu sudah meninggalkannya atau wafat. Artinya ketika 6 tahun itu Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu atau sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Nabi Muhammad itu sangat sedih saat itu. Saat lahir beliau sudah yatim dan kini ditinggal wafat oleh ibunya. Tapi karena kesabarannya Nabi Muhammad SAW, kesedihannya itu tidak berlangsung lama. Beliau sangat sabar dan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan tawakal dan tabah beliau pulang ke Mekah dan ditemani oleh pelayan ibunya yang bernama Ummu Aiman. Akhirnya diserahkan ke kakeknya, dirawat oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Setelah itu kakeknya juga ikut wafat dan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian yang C atau poin ketiga itu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. Nah, meskipun seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad itu juga tidak malas-malasan dalam bekerja. Beliau itu tidak mentang-mentang nabi dan rasul lantas malas dalam bekerja, tidak.
Yang pertama itu ketekunan Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. Nah, saat remaja, Nabi itu sering mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan beberapa keluarga Quraisy di Mekah ya. Saat remaja itu sering mengembala membantu pamannya. Kemudian uangnya itu digunakan yang tadi untuk membantu perekonomian keluarga ya. Sebagaimana kita ketahui kalau Nabi Muhammad itu lahir dalam keluarga yang miskin harta tetapi kaya akan akhlakul karimah, kaya akan akhlak yang mulia. Nah, watak beliau, watak Nabi Muhammad SAW itu pekerja keras ya, tanggung jawab, jujur, disiplin, ikhlas, penyayang, sabar, berani, dan terampil. Watak itu mulai terbentuk sejak beliau kecil sehingga beliau itu menjadi terarah. Nah, saat Nabi Muhammad mengembala kambing itu beliau mengerjakannya juga dengan rasa senang dan tidak merasa terhina atau malu ya. Beliau berarti mengerjakan pekerjaan tersebut dengan rasa senang hati. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW membantu pamannya menyediakan air untuk para pendatang yang beribadah di Ka'bah sehingga menjelang dewasa. Nah, keluarga Nabi Muhammad kan itu termasuk keluarga yang ditugaskan untuk menjaga Ka'bah, termasuk orang yang dipercaya, keluarga yang dipercaya untuk menyambut tamu-tamu yang datang dari luar daerah Mekah untuk beribadah di Ka'bah. Nah, beliau membantu pamannya itu menyediakan air, ya maksudnya air Zam-Zam untuk minum ya. Kemudian kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Nah, menjelang usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW itu mendapat kepercayaan untuk membawa dagangan Khadijah ya. Khadijah itu merupakan pedagang yang sangat kaya raya dan terkenal di Mekah, sangat terkenal di Mekah. Nah, terus Nabi Muhammad Khadijah itu mengawasi perilaku Nabi Muhammad SAW yang mana beliau itu seperti tadi disebutkan jujur, disiplin, jujur. Nah, sehingga Khadijah itu meminta Nabi Muhammad SAW untuk memimpin kafilahnya atau kelompoknya itu membawa dagangan Khadijah itu ke negeri Syam atau Syria. Nah, saat membawa dagangannya juga ikut bersama Nabi Muhammad itu seseorang yang bernama Maisyarah. Maisyarah itu merupakan pembantu setia Khadijah radhiyallahu anha. Saat membawa dagangannya itu Nabi berdagang dengan cara yang sangat jujur, tidak menipu pembeli, barang yang dijual sesuai dengan mutu dan barangnya, sesuai mutu barangnya ya, tidak mengurangi ukuran maupun timbangan. Nah, Nabi itu dalam berdagang itu juga sangat jujur sehingga sukses dalam berdagang. Berbeda sebelum-sebelumnya, biasanya kalau berdagang ke Syria itu ada saja halangannya sehingga ya untung yang didapat itu tidak maksimal. Tetapi ketika dipimpin kafilahnya oleh Nabi Muhammad SAW itu keuntungannya itu berlipat-lipat. Nah, akhirnya Khadijah pun senang dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW membawa kafilahnya untuk berdagang ke Syam. Nah, akhirnya dari situ nanti di akhir cerita itu Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana saat itu Khadijah itu berumur 40 tahun ya. Saudagar yang sangat kaya raya dan terkenal di Mekah, tapi nanti di akhir hayatnya beliau itu Khadijah itu menyerahkan seluruh hartanya untuk berjuang demi menegakkan agama Islam. Kemudian yang D, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui Nabi itu, kita dulu sudah membahas tentang perang Fijar ya. Itu merupakan perang yang dilakukan untuk membela kesucian bulan haram dan tanah suci Mekah. Nah, perang Fijar itu sudah dilakukan atau diikuti Nabi sejak Nabi itu berusia 15 tahun. Luar biasa sekali ya. Nah, saat itu tugas Nabi Muhammad itu mengumpulkan panah-panah untuk paman-pamannya ya. Berarti walaupun usianya baru 15 tahun, beliau itu sudah andil dalam peperangan dalam membela kaumnya. Insyaallah nanti lengkapnya bisa dibaca di buku. Kemudian yang kedua itu hifdul fudul atau hif al fudul. Ini merupakan perjanjian tentang tentang
agar kondisi di Mekah itu membaik. Pada saya kan seperti ini, setelah ditinggal wafat oleh kakeknya, kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib, itu di Mekah itu sering terjadi kekacauan, sering terjadi permusuhan, sering terjadi pembunuhan, penganiayaan, sampai-sampai akan terjadi peperangan. Nah, akhirnya dari masing-masing kabilah itu memutuskan untuk mengadakan musyawarah yang diantaranya itu diwakili oleh Bani Hashim, Bani Asy'ad, Bani Muthalib, Bani Zahrah, Bani Tamim ya, membuat kesepakatan yang nantinya itu dinamakan Hifdzul Fudul, yang mana itu merupakan perjanjian membela kehormatan bersama, yaitu membela kehormatan kota Makkah agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Nah, peran Nabi Muhammad SAW di situ juga merupakan anggota yang ikut dalam Hifdzul Fudul. Nah, saran-saran beliau itu didengarkan, walaupun usianya belum terlalu matang, tapi Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan usul-usul yang sehingga membantu, usul-usul yang masuk akal, yang membantu terciptanya Hifdzul Fudul. Kemudian yang ketiga itu peletakan kembali Hajar Aswad. Sebagaimana kita ketahui, kalau Mekah itu dulu pernah terkena banjir. Nah, akhirnya beberapa bangunannya itu rusak ya, rusak. Terus kemudian diperbaiki. Akhirnya ketika akan meletakkan Hajar Aswad itu terjadi perselisihan antar suku, antar bani itu mereka merasa yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW diberi solusi ya, diberi solusi yang sangat membantu kala itu. Nabi Muhammad itu membentangkan sorbannya, terus Hajar Aswad diletakkan di tengah, semua kabilah itu membawanya bareng-bareng di bawah. Akhirnya itu diletakkan di Mekah. Nah, akhirnya terdapat rasa puas di antara masing-masing kabilah, tidak terjadi perselisihan lagi. Itu seperti itu. Untuk kali ini Pak Sini hanya menjelaskan secara sekilas saja. Nanti untuk lengkapnya kalian baca yang ada di halaman itu 53 sampai 61 ya. Itu untuk detailnya. Nah, untuk ini kemungkinan pembahasan atau belajar kita pada semester ini yang terakhir, karena nanti mulai bulan depan kita itu sudah akan melaksanakan PAS ya, penilaian akhir semester. Nah, untuk yang terakhir itu Pak Sini itu menyuruh kalian mengerjakan materi yang ada di halaman 67 ya. 60 itu tentang latihan ulangan semester 1. Latihan ulangan semester 1 nanti kalian kerjakan. Itu untuk penilaian terakhirnya. Nah, untuk soal pasnya itu besok ada kurang lebih sekitar 20 soal. Nah, soalnya diambil dari buku ini semua ya. Silahkan kalian persiapkan. Untuk tugas-tugas yang belum dikumpulkan, silahkan segera dikumpulkan saja. Insya Allah tetap Pak Zaini terima walaupun telat, karena itu sebagai pertimbangan untuk mengambil nilai santri-santri semua ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya Pak Zaini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.